Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bagus semuanya anaknya sekolah panjang sekolahan. Tidak apa-apa saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dengan salam saya terjawab dengan begitu indah. Mudah-mudahan agak panjang ceramah saya. Amin. Kalau begitu berdoa aja semoga kita semua panjang umurnya. Amin. Ya Allah. Insyaallah ya Ibu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha la yajma'u biqaumin hatta yajma'u bi anfusihim. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasulil karim. Tama-tama silakan. Sini. Sit. Tama-tama saya mengajak kepada segenap hadirin jamaah Tazkiratul Maut rahimakumullah. Marilah kita semua untuk senantiasa menjadikan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya selalu tercurah buat kita semua dari seluruh rangkaian aktivitas hidup dan kehidupan kita. Apalagi era sekarang yang kita kenal dengan era pandemi COVID-19 atau yang kita kenal Corona. Tentu tetap kita jaga protokol kesehatan. Walaupun ada Ustaz, Corona terbagi 3 Ustaz. Apa itu? Satu memang karena virus, yang kedua singkatan. Singkatan apa itu? Pertama Corona, komunisme, rontokkan nasionalisme. Yang kedua adalah korupsi, rontokkan nasionalisme. Ini yang jadi masalah. Mudah-mudahan Corona cepat berlalu. Amin ya Allah. Sehingga kita semua bisa menikmati kehidupan kita. Sebab ini ada ujian Allah. Saya di mana-mana ceramah saya sampaikan ini ujian 5I. Yang pertama ujian iman, yang kedua ujian ilmu, yang ketiga adalah ujian imunitas, yang keempat adalah ujian interaksi sosial, dan yang kelima adalah ujian informasi. Karenanya sekali lagi kepada Allah juga kita kembalikan segalanya, dan tentu kita harap semoga almarhumah mendapatkan tempat yang layak di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita kenal sebagai teladan utama, sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi yang sangat cinta dan sayang kepada umatnya sehingga selalu diingatkan agar semuanya berhati-hati di dalam menadaptilasi perjalanan kehidupan. Tentu juga terhadap para sahabat, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin, wabil khusus jamaah Tazkiratul Maut rahimakumullah. Insyaallah malam pertama ini saya akan bicara mengawali bagaimana mempersiapkan diri kita yang baik menuju kampung akhirat. Bagaimana agar selama perjalanan kehidupan kita harus berhati-hati. Ada sebuah falsafah Makassar mengatakan, tutu kemalalan tiaga maca dia leseng ko si jarum rapin na panaragay.
Pengaji tadi dari Mandar, tidak apa-apa saya kasih bahasa Mandarnya. Petutu melamba di tanggalan siti alise sirarun rebin nangara. Hati-hati kita mendapat tilasi perjalanan kehidupan kita. Sebab hidup ini adalah sementara. Nah karena mangkasar katanya total lah sabatu. Kecuali tetangga tak maling arena, maling kundang. Paling bantir umat Rasulullah SAW itu adalah baina sitin wa sabain, antara 60 dan 70 tahun. Makanya insya Allah saya hanya mau bicara 3M. Kalau pemerintah mengatakan 3M, M yang pertama cuci tangan. Dulu biasanya kita cuci tangan sudah itu makan, sekarang tidak. M yang kedua adalah memakai masker. Biasa saya lihat orang di mana-mana ada juga maskernya bergambar orang senyum. Saya pernah kecil-kecil. Saya sangka dia senyum sama saya juga senyum. Ternyata aku berarti yang baik-baik, oh maskernya yang senyum. Ada masanya saya pakai masker. Kalau sholat saya buka masker. Kalau dengar khotbah saya pakai masker. Tapi kalau sholat buka. Karena ada yang mengatakan, Ustaz, ya menurut Syafi'i katanya tidak boleh kalau laki-laki sholat lalu kemudian menutup wajahnya. Ini yang kita tahu. Kalau teori kesehatan, karena saya juga mengajar kesehatan, ini juga berbahaya. Karena kenapa? Kalau kita tutup terus tidak masuk udara segar. Atau ada tuh dia tuh minta ya tanjis sulu. Ini biasa kayak begitu. Apalagi pun nanti kalau lupa dicuci. Aman tanggung jawab virus kah? Bisa saja barang-barang domba-domba. Ya maksudnya bisa jantungan, bisa kita juga kena TBU, TBC, ya kan begitu ya. Nah makanya hati-hati, ini sekali-sekali kita pakai, sekali-sekali buka. Kecuali kalau banyak begini, kita jaga dengan baik. Nah kaum muslimin rahimakumullah, tentu diingatkan buat kita bahwa kehidupan yang baik adalah ketika kita lahir dengan baik, perjalanan kehidupan kita baik, akhir juga dia baik. Apa yang menjadi harapan buat kita? Sehingga seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bima kitaballah sunnati rasul. Bagaimana menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, way of life terhadap kehidupan kita? Banyak orang yang tak lupa di batang kalender. Makanya bahasanya tadi, hati-hati menapak tilasi perjalanan kehidupan. Apa artinya kalau di kampung akhirat baru muncul penyesalan? Itulah yang lebih lanjut dikatakan sasalang atau guna tenan ariala ribokatom pimanjinna wa minasaka pigau iro egau madicengi. Kenapa? Ternyata kalau mau kita bahagia sampai akhir kehidupan menjadi husnul khatimah, maka akan terevaluasi seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita mau husnul khatimah. Kenapa mau husnul khatimah? Karena siapa yang husnul khatimah dipanggil oleh Allah dengan kenikmatan yang indah. Katanya panggilan kepada manusia, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal Ya ayyatuhan nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi indah, singkatan dan tertinggi, indah kalau Allah memanggil kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Allah memanggil kita dengan jiwa yang tenang. Makanya kita lihat kalau ada orang yang kemudian di dalam kehidupannya kelihatan gitu. Alhamdulillah keluarga kau meninggal, subhanallah. Makanya saya mau bicara 3M yang kalau pemerintah tadi adalah ada namanya menjaga jarak. Tadi saya ceramah di pengantin, bilang Ustaz, saya tidak setuju itu kalau pengantin baru jaga jarak. Saya bilang ya urusan yang penting kau mari berdua. Iya kan seperti itu. Nah kaum muslimin, M yang pertama adalah memahami perjalanan kehidupan. M yang kedua pentingnya menata kehidupan. Kemudian M yang ketiga adalah memberikan semangat atau menggembirakan keluarga yang tinggal. Olehnya itu kaum muslimin rahimakumullah, memahami perjalanan kehidupan bahwa ada batas akhirnya. Allah mengingatkan kembali, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa engkau ingkar kepada kematian yang tadinya Allah menghidupkan kemudian mematikan kemudian menghidupkan? Wa ilallahi turja'ul umur. Ibu,
untung ada kematian. Kira-kira hidup ini tempat meninggal atau memang tempat tinggal? Sementara hidup kita ini tempat tinggal, tak bukan di lingkungannya. Di akhirat, konfid dunia karena kagak kita hanya pengembara di atas dunia. Ya kan seperti itu. Ad-dunya wasratul akhirat, dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Walal akhirat wa khairul laka minal ula. Akhirat adalah tempat kembali. Makanya kenapa kita datang bertazkiratul maut, supaya ada pembelajaran. Wa kafa bil mauti nasira. Jadikan pembelajaran tentang kematian itu sendiri. Apalagi Pak, kita perlu tahu ada keluarga panan jogarin bijana kamata kamat lampan tua. Padahal ada ingatan. Kalau ada keluargamu yang sedang sakit, maka jenguklah dia. Minimal bawa 3 D. D yang pertama adalah doa. Ya, doa. D yang kedua adalah doi. Apa paling cocok? Ini kayak gunanya nak pernah garing, nak jadi jago buat penyerpal bapaknya. Seperti itu ya. D yang ketiga adalah dorongan. Makanya D yang pertama adalah ketika kita mengatakan doi, maka paling tidak kaum muslimin rahimakumullah, jenguklah keluargamu. Sebagaimana Rasulullah suatu saat keluar dari rumah, lalu kemudian biasanya ada orang menyimpang kotoran. Kok tiba-tiba lenyap? Maka Rasulullah mencari tahu apa gerangan orang ini, lalu kemudian hilang lagi kotoran di muka rumah saya. Pasti ada apa-apanya. Maka diberitahulah istrinya, wahai istriku, saya mau pergi menjenguk si fulan yang sedang sakit. Kenapa Rasulullah tahu bahwa dia sakit? Karena itu yang biasa bawa kotoran di muka rumahnya. Rasulullah pergi ke sana menjenguk, nak kasih tahu istrinya, sediakan saya beberapa biji kurma. Kalau ada kurma semuanya di situ kasih ke saya. Berarti bisa membawa apa-apa kalau orang canggih. Artinya seperti itu. Nah kan Ustaz, berat dulu kena kurma tidak apa-apa kalau ya katakanlah misalnya buah-buahan. Biasa tentunya buah-buahan apa saja. Ya, bayak. Kenapa nak bayak? Apel, iya nih. Bawa apel tidak apa-apa. Nah kan Ustaz katanya nak kanring jo, tu garingan. Ini aja pengen kanring, pajagaan Ustaz. Tidak apa-apa. Karena kenapa? Ya memang biasa. Nah karena anjo pajagaan biasa memanfaatkan juga situasi. Pun na kini membambang sedikit dia jo bapak na belinderkan penarang bapak. Atau ini minum jus. Nah karena pahit, nak bisa dipatah. Makanya pas disuruh di balak garingnya, dia pajagaan semakin batal. Batal lah. Ya kan seperti tidak apa-apa karena dia akbagan menunggu keluar. Bayangkan saja kalau muslim. Jadi tidak apa-apa kita bawakan. Kalaupun dia makan, kalau orang sakit tetapi itu seperti itu boleh. Duit juga boleh. Karena kenapa? Itu tadi Pak Bali, Pak Bali, apalagi kamar-kamar ni kasih lagi Pak Bali ya. Swab lagi pengerjaan ini swab kibar masih. Seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua dorongan. Apa itu dorongan yang kita berikan? Datang kita ini malah ini itu garingnya. Nih garingnya apa kita rokok-rokok? Bilang Allah begini. Ini tak rokok-rokok dulu. Sayur virus, natabai. Coba bayangkan ini kata rokok-rokok di pernah modern sini. Bahaya aja lagi tahu guru corona, apalagi kan tetap. Nah kaum muslimin rahimakumullah ya. Tapi jangan juga kita takut sama corona, tapi perlu waspada. Jangan kita takut mati karena corona, tetapi jangan cari mati karena corona. Seperti itu. Sebabnya toh mati betul-betul karena corona, toh karena orang meninggal karena aspek ekonomi dan politik yang jadi masalah. Nah kaum muslimin rahimakumullah, berikan dorongan. Dari apa ini? Tekanan darah tinggi ya. Pirang Allah lagi. Patang Allah man. Oh ini tetanggaku tujuh Allah yang nataba. Modern ini. Jangan berikan dorong, berikan semangat. Garing apa gini? Garing gula. Puna gula ini. Wah ya deh. Berarti jago lah hati-hati. Ini semua antun datang sebentar.
Seperti itu, berikan semangat. Hati-hati, makanya kurangi gula kan, kasih kagak semua. Karena di mana ada gula, di situ ada. Makanya kurangi semakan gula, jadi ada dorongan buat mereka. Dan yang ketiga adalah doa. Apa doanya kalau kita? Ya tentu doa apa saja yang kita tahu. Bisa dalam arti bahasa Arab, bisa dalam artian bahasa Indonesia. Apa saja, ya Allah, berikan kesembuhan nenek saya, insya Allah. Ajarkan si nenek, kalau perlu dia kasih ingatkan. Apalagi kalau kita datang, nah dilihat itu keluarga atas sedang amadan, Ustaz lagi supaya waktu kita cincang orang Ustaz. Nah kalau madan nih, ya kan seperti Al-Inu mau takut la ilaha illallah. Sebab kenapa? Kalau kita datang menjenguk lalu kemudian kita lihat orang keluarga sedang sakratul maut, jangan lagi ditinggalkan. Kalau perlu doa jangan berhenti. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tahu bahwa kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan. Bisa kita minta, ya Allah panjangkan usiaku, boleh. Tetapi kemudian Allah sudah menentukan dipanjangkan 1 hari atau kurang 1 hari, tidak bisa. Karena itu ketentuan Allah berlaku pada diri manusia. Tetapi kalau ada keluarga yang sedang sakratul maut, bisikkan di telinga kanannya, ya kalimat la ilaha illallah. Sebab kenapa? Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, insyaallah dahalal jannah. Subhanallah. Dan itu kita mau. Nah kan Ustaz bisa kayak itu ayat kursi dibacakan, boleh. Tapi jangan seperti tetangga, baca ayat kursinya sebelum jadi pemimpin, baca ayat kursinya, setelah di atas tinggal kursinya ayatnya. Kan banyak begitu. Sebelum jadi pemimpin sedikit-sedikit dengan rakyat, sedikit-sedikit dengan rakyat, penarate mau dengan rakyat sedikit-sedikit. Ya kan begitu ya. Makanya kita cari kadang-kadang negarawan, ternyata nerakawan ditemukan. Dicari toko, kayak ditemukan. Dicari pejuang, pecunda ditemukan. Dicari politikus, beli kucingnya. Akan begitu ya. Ya, kata Abraham Lincoln, dia mengatakan from the people, by the people, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sekarang dari rakyat oleh dirinya untuk dirinya. Tapi jangan toh ada uang abadi sain, tidak ada uang abadi tendang. Ini juga menjadi masalah. Akhirnya pilkada menjadi pilkado. Pilkada, pilihan kepala daerah menjadi pilkada, pilihan karena dompet. Makanya kita sambut banyaknya orang tawadu sekarang, Ustaz. Apa itu tawadu? Saya kira itu tawadu orang yang betul-betul tunduk dan patuh. Ternyata tawadu singkatan dari tahu warna duit. Ini yang jadi masalah. Ustaz, golput. Apa itu golput? Saya sangka golput itu adalah orang yang tidak ikut pemilu. Ternyata golput singkatan. Apa itu? Golongan pencari uang tunai. Ini masalah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Tonton dia dengan kalimat talqin. Sehingga kenapa kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa tahu tanda-tandanya orang yang sedang sakratul maut. Kalau memang dia panjang aja usianya, insyaallah dia bilang Ustaz bisa kayak itu ayat surah Yasin, boleh, silahkan saja. Sebab kenapa? Saya beberapa kali menyaksikan ternyata orang yang sedang sakratul maut yang kemudian sudah berpisah antara roh roh halus, bukan roh halus, rohani dan jasmani itu kelihatan. Apalagi tanda-tanda yang banyak diperlihatkan. Orang sehat ataupun orang sedang sakrat itu tanda-tandanya. Orang sehat itu tanda-tandanya. Karena pernah di kamarnya gesek-gesek katanya begini. Nah sudah mulai mau tidak bunyi. Kasih tahu Ustaz. Ya kan seperti itu. Atau kasih begini di dada. Ibu. Nah mulai ini tidak geli. Tidak gelek-gelek. Coba berhenti Bu. Ya, Pak, masih gelek-gelek atau tidak? Pasti ada yang coba itu. Pernah gelek-gelek, kutangannya Ustaz sebelum motor. Ya, sama dengan tahun-tahun katanya kalau kita punya bayangan ini sudah tidak ada, tanda-tanda kematian bayangan sudah tidak ada, maka itu salah satu tanda-tanda yang sangat besar. Perhatikan bayangan tadi masih ada nih. Alhamdulillah. Kalau saya banyak bayangan, bukan ibu bayangan kupakai. Jadi banyak seperti itu. Ataukah kita lihat ke dalam tembus pandang ataupun tinro kita banyak mimpi-mimpi kita tentang orang tua di masa dulu, maka kita perlu muhasabah atas dasar apa tadi malam ku mimpi kami ini
Sebangi kumimpin Senin Yusuf ya. Kalau hari-hari nih hati-hati. Perbaiki diri. Sebab kenapa kaum muslimin termasuk orang yang sedang sakrat, tanda-tandanya lihat raut wajahnya. Kebetulan saya mengajar ilmu psikologi. Dilihat wajahnya seorang, ya kita tahu ini orangnya karakternya ini baik. Fisiologi, psikologi dan fisionomi. Psikologi tentang perasaan, psikologi tentang tingkah laku, fisionomi tentang raut wajah. Pak Ustaz yang mengaji, saya tahu oh wajahnya begini, orangnya suka senyum. Tetapi ini misalnya agak keras kalau dia marah, bisa ditahu dari sisi wajahnya. Ada orang perasaannya atau ada orang karena tingkah lakunya. Sama dengan ketika ada orang yang sedang meninggal, lalu kemudian kita kasih tahu keluarga. Aku bilang memang ya beberapa hari yang lalu di sini tidak ada bercahaya wajahnya. Itu biasa tanda-tanda. Sebab kenapa? 100 hari sebelum orang meninggal, nah karena toriolowa kalumin melekot-lekot. Ya kan seperti. Apalagi kalau sudah 40 hari, mungkin sudah lalu. Apalagi kalau tinggal 7 hari, 2 hari, tinggal 1 hari. Apalagi kalau sudah menjelang sakratul maut, sudah kelihatan lidana, apan relu, ini tidak bisa menjulur lidana, tidak bisa berkata-kata, atau mungkin saja kaum muslimin rahimakumullah, tatapan matanya sudah tidak lagi seperti biasa. Hidungnya katanya agak bengkok sedikit karena daya tahan itu sudah tidak ada. Ya karena begitu. Bukan berarti bahwa bengkok ini karena memang daya tahan. Sama dengan telinga karena kekuatan energi positif di dalam dirinya itu sudah mengalami pengurangan. Jadi ada kekuatan. Iya kan begitu ya, power. Self power namanya. Iya, kekuatan dari dalam itu kalau kita seperti yang sehat-sehat ini kelihatan. Ya kan seperti makanya bandingkan di kalau sakit itu baru pergi di cermin di situ kamatong yang karena mana cermin bagus kayak toy cermin cembung. Marah-marah ini kita tidak tahu yang salah cerminnya atau wajah yang berubah. Ya kan seperti itu kaum muslimin rahimakum. Kalau ada seperti itu tutulan mulai tonton. Baca surah Yasin Ustaz. Boleh, silahkan saja. Sebab kenapa? Katanya sejumlah malaikat akan ada berada di sekitar itu. Apalagi kalau orang yang baik, para hafiz Al-Quran, orang-orang yang bagus nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di perjalanan kehidupannya, maka ada malaikat yang ada di sampingnya. Tetapi ingat, di samping itu juga ada setan yang berada di sekitarnya yang membisikkan supaya dia kemudian meninggalkan kebaikan-kebaikan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Ingat, ada orang yang meninggal pada saat ditarik. Makanya itu di kepala kita, Pak, diriolok tuh tak cari-cari lumba-lumba. Pernah nonton filmnya lumba-lumba? Saya juga tidak. Kecuali anak muda palsu. Pernah nonton anak muda palsu? Pernah kan? Ternyata anak muda palsu itu 3. Pertama, tidak jelas laki-laki dan perempuan. Yang kedua, anak sekolah yang harusnya sudah selesai, hampir medio belum selesai. Ya kan, itu anak muda palsu. Yang ketiga, lebih banyak tinder di balanya daripada ketiga itu anak muda palsu semua. Dan saya nonton televisi itu yang saya tarik, bukan karena cumbu rayunya, tetapi itu minimal yang kita lihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Begitu keluarga kita sakratul maut, kaum muslimin, disitulah kita tonton dengan baik. Sehingga apa? Dia sempat mengucapkan kalimat yang baik. Bisa sudah Ustaz? Surah Yasin, silahkan surah Yasin dibaca. Sebab saya pernah beberapa keluarga baru-baru juga begitu. Begitu saya baca Yasin wal Quran al-Hakim, begitu masuk fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in turja'un, lalu kemudian kata nyawanya. Tidak lama lagi dari situ. Makanya kalau ada seperti itu, begitu kita baca surah Yasin, lalu kemudian kita main kakina, biasa untuk domba-domba ini, apakah namanya itu? Ini tangan kalau ada nadi, apakah namanya itu? Nadi. Ya, nadinya. Kalau dipegang kakinya masih ada, berarti masih sedikit agak panjang. Kalau kita tinggal di tangan, itu berarti sedikit lagi, jangan jauh dari dia. Tapi kalau tangannya tunggu, biasa masih beberapa jam kemudian. Tapi kalau sudah dikaji, sudah tidak ada, makanya kalau ada keluarga yang sedang melihat sakratul maut keluarganya, memang seperti itu, karena sedikit banyak itu main-mainnya. Ya kan seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah.
Begitu keluarga yang sedang sakaratul maut itu sudah mulai dingin dari kakinya sampai kepada perutnya, sampai kepada ya ini akan keluar. Makanya ini keras bukan berarti ada tengkorak kepala, tetapi ada pembekuan satu unsur di dalam diri manusia, dan disinilah pintu suatu saat Allah cabut kembali kita punya roh. Ketika dipisahkan antara jasmani dan rohani, maka lewat itu. Makanya orang biasa menyaksikan, menatap wajahnya. Ingat, ketika ada orang sakaratul maut, lalu kemudian dia nikmati atas kepergiannya, maka biasanya dia senantiasa tatap wajahnya, keringat dagingnya. Tidak ada orang yang sakaratul maut memang tidak sakit. Tetapi sakitnya orang-orang yang kuat imannya dan ketakwaan, banyak amal kebajikannya, pasti akan berbeda dengan orang yang buruk perjalanan kehidupannya. Ya kan seperti itu. Apalagi kita syukuri, karena Rasulullah waktu cabut dia punya roh, dia sudah minta kepada Allah, sakitnya ini maka timpahkan seluruhnya kepada saya, supaya seluruh umatku tidak merasakan. Makanya umat Rasulullah yang beriman dan bertakwa, insya Allah mudah-mudahan bagaikan menarik selai rambut dari tepung. Tetapi ingat, tetap sakaratul maut sakit bagaikan kambing dikuliti, bagaikan 300 pedang yang menghunus. Makanya suatu saat Rasulullah ditarik, dia minta di paha istrinya, kemudian diambilkan dia diusap. Dia punya, karena begitu sakitnya sakaratul maut. Tetapi Rasulullah itu sebenarnya Allah mudahkan. Bahkan kalau diandaikan Rasulullah masih minta dipanjangkan umurnya, satu-satunya masih bisa dipanjangkan. Kenapa Rasulullah merasakan itu? Supaya seluruh penderitaan umatnya dia rasakan. Kalau Rasulullah secara pribadi boleh saja dia tidak rasakan, tetapi ini dia mengatakan supaya dia menikmati. Seperti itu. Dia bilang, Ustaz, kenapa ada yang meronta-ronta, ada yang sakit? Ada juga memang yang tidak kelihatan dia sakit. Karena kenapa? Begitu sakitnya sehingga dia tidak bisa meronta. Coba misalnya kalau kita dipukul satu, tentu langsung teriak. Tapi pun terlalu pulang bahagia, tentu apa kan? Kita mau kan begitu ya. Jadi pada saat sakaratul maut seperti begitu sakitnya. Tetapi ingat, alhamdulillah berkeringat dia punya wajah, bahkan menetes air mata. Ada orang yang sudah meninggal, Ibu, pahalanya masih jalan. Kenapa? Dia masih senyum. Ya. Sepanjang orang buka wajahnya dan senyum, itu berarti pahala masih mengalir baginya. Jangan jadi sangka orang sudah meninggal, putus di amalnya. Begitu dia ada, karena orang begitu. Ya kan? Sudah meninggal tapi masih senyum. Makanya mudah-mudahan pahalanya masih jalan. Karena orang seperti itu masih jalan, Pak. Nah, ada yang terbuka matanya tutup. Wajahnya apa dibaca? Nun wal qalam, atau kita baca. Kita pergi juga melayat, kita buka, nah kita lihat, bacakan. Minta ampunkan. Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan seperti itu. Jangan sembarang cerita. Apa dibaca kalau pergi di situ? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mengatakan, Ustaz, tidak ada lagi doa semoga husnul khatimah kalau orang sudah meninggal, karena katanya putus. Saya mengatakan bahwa husnul khatimah itu karena perjalanan hidup manusia dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, masih alam barzah, belum sampai ke sana. Sehingga kita masih meminta mudah-mudahan husnul adalah akhir. Khatimah kebaikan. Khatimah artinya adalah akhir. Di mana akhir yang baik? Tentu pada saat yaumil hisab, di alam. Ya, pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, di situ yang kita minta mudah-mudahan kita usaha akhirnya adalah baik, sehingga di situ kebaikan adalah menuju pintu surga. Subhanallah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu tahu betapa banyak orang yang kemudian tidak percaya namanya perjalanan kehidupan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa engkau ingkar kepada kematian yang tadinya Allah menghidupkan kemudian mematikan kemudian menghidupkan? Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah. Makanya kita baca allazina iza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita kembali kepada apa? Matua dikasih rahmat. Sudah mulai kita namanya uzur.
Dia bilang untung ada kematian Pak. Coba pernah diandaikan tidak ada kematian, maka apa yang bakalan terjadi? Patang puluh ninita tinanya mati-mati. Kira-kira enak memelihara nenek-nenek 40 yang tidak mati-mati, usianya 500 tahun nasib. Jangan nih, mati 500 tahun saja sebagaimana beberapa nabi yang usianya panjang, lalu kemudian dipanjangkan usianya sampai 500 tahun, setengah mati pelihara nenek-nenek. Iya kan seperti itu. Saya ada lagi apalagi pernah nangis murmurua. Kira-kira bagaimana kita rasakan? Tetapi itulah perjalanan kehidupan, ada kematian. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ini yang harus kita pahami yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menata kehidupan dengan baik. Ada orang yang kemudian sudah diajarkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran pada Katolik. Tidak ada yang mendengarkan, dia nanya, Pak konjoin lima sigi kah? Dengarkan hayalas salat, narubah hayyak kalas salat. Iya, salatu khairun minan naum, pun nasubu nagin ciri Pak Lunganna lewat tindawannya. Apalagi ada ibu-ibu ditanya, "Ma, salat apa kau itu?" Dia tidak mau jawab, tetes salah apa nih? Tutup pintu supaya agak gelap-gelap sendiri. Ditanya, apa panjang kamu salat kamu? 2 rakaat, tambah 4 rakaat. Nah, karena ini nak salah aduhai. Ngapa nak salah aduhai? Karena salah sunnah. Apa dengan salah duha? Salah aduhai. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan kehidupan harus kita persiapkan dengan baik. Wa tasawwadu fa inna khairus taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Harapan yang utama adalah bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Itulah yang menjadi doa kita setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya hanya mau kasih tip begini. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Hubungan kepada Allah, jangan berbuat musyrik. Hubungan kepada Allah, ibadah dengan baik, insya Allah Allah cinta kepada kita. Lalu kemudian hubungan yang baik harus kita jaga Pak adalah hubungan sesama manusia. Makanya dikatakan duribat alaihi musillatu innama suqifu illa bihamdillah hablum nas. Hubungan kepada Allah dirawat, hubungan kepada sesama manusia juga dirawat. Kenapa sampai seperti itu? Karena ternyata kalau tidak baik hubungan kepada sesama manusia, ternyata apalagi khususan, apalagi buruk sangka, apalagi yang namanya sekarang fitnah, ghibah, an-namimah, luar biasa Pak. Yang namanya fitnah, al-fitnah itu asyadun al-kan, provokasi, ceritakan orang padahal tidak pernah ada kejadian. Yang kedua adalah ghibah, ceritakan mustasna kejadian, memang dia pernah lakukan tapi dia tidak suka kalau diceritakan. Itu namanya ghibah. Orang yang ghibah seperti itu sama dengan memakan daging saudaranya. Apalagi yang namanya an-namimah. Ada 2 orang yang diasap di alam kubur. Kenapa? Yang pertama adalah orang yang tidak bersih kencingnya. Yang kedua adalah orang yang an-namimah, kasih berkelahi sesama. Nah sekarang ini seperti itu yang banyak. Bahkan mereka persen tidak sehat, bagikan kepiting di dalam keranjang, baku gigit-gigit, tasabun, jami'ah wa kulubun sata. Saya hanya mengatakan, dalam kearifan lokal diingatkan, nah karena mangkasar pun nasi gendra-gendra itu podi. Nah karena makin mabulo si batang ciras si tongka-tongka. Paniki pacenung si pakatalla sekitar. Orang Bugis mengatakan, pada ini pada elok si pato si patokon si pagaina si pakalagi si pamaling-maling bangke pacenung ang pato siri. Orang Mandar mengatakan, pamisa-misa tahu. Seperti itu. Kalau orang Tator kira-kira ustaz apa? Kata orang Tator, mesakah ada di batu bantang kada kemana. Orang Polo mengatakan setaro rokok dan setaro reki. Orang Indonesia mengatakan bineka tunggal ika tanhana manroga. Islam mengatakan wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan rusak persaudaraan. Karena kenapa? Ingat, 1 peluru bisa menembus 1 kepala. Tetapi 1 kata-kata bisa menembus 1000 kepala. Kawan 1000 terlalu sedikit, lawan 1 terlalu banyak. Meskipun ada ingatan orang Bugis mengatakan begini, jagawi walimu ikasiseng, mu jagawi rangan-ranganmu ikasisengku, nasabat rangan-ranganmu tumatuk selain kau. Jadi ada boleh sakit, kita hati-hati. Bagaimana menjalin kehidupan yang baik?
Minimal 4 S. S yang pertama adalah sapaan. Sapa orang, kenal atau tidak kenal. Baru saya ketemu bapak, tapi enak tuh nih kalau saya sapa. Kalau ibu saya sapa, bagaimana perasaan deh kalau saya sapa? Padahal kita tidak kenal. Coba dibayangkan kalau ibu pergi ke pesta, dia minjem baju yang paling banyak, kakak jalan